Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Semoga hari ini dalam keadaan baik dan sehat selalu, serta di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita akan bahas salah satu emiten, yaitu Waskita, yang akan melakukan regisu, dan dimana kita ketahui bahwa bisnis daripada usaha utama Waskita adalah industri konstruksi, industri pabrikasi, properti dan realty, jasa penyewaan, investasi, perdagangan, pengelolaan kawasan, dan layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi. Perusahaan akan menawarkan saham baru banyaknya, yaitu sekitar 19 miliar lembar saham baru seri B atas nama dengan nilai nominal 100. Pemegang saham lama yaitu 1 miliar lembar berhak atas saham baru sekitar 1 miliar 400 jutaan, di mana satu hak pemesan efek terlebih dahulu berhak untuk membeli satu saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar 620. Dana yang akan diterima oleh emiten dalam penawaran umum terbatas kedua ini sebanyak-banyaknya sekitar 11 triliun 963 miliar atau sekitar 12 T. Pemegang saham utama perseroan yaitu Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya dalam penawaran regisu ini sebanyak-banyaknya penyertaan sekitar 7,9 triliun. Dana tersebut diambil dari atau bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021. Seluruh saham hak pemesan efek terlebih dahulu ini akan dikeluarkan dari portfolio serta akan dicatat di Bursa Efek Indonesia. Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT 2 ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham porsi publik perseroan, lainnya pemegang bukti hak pemesan efek porsi publik yang berhak, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan order tambahan, dan itu akan dibagi secara proporsional berdasarkan hak yang dimiliki. Apabila masih ada tersisa, maka tidak akan dikeluarkan perseroan dari portfolio. Penting untuk diperhatikan oleh para pemegang saham dalam hal para pemegang saham lama tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham hasil pelaksanaan hak pemesan efek terlebih dahulu yang ditawarkan dalam PUT 2 ini sesuai dengan hak pemesan efeknya, maka para pemegang saham lama akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya atau yang biasa disebut dengan dilusi dalam jumlah maksimum sebesar 58,7%. Oke, kita lanjut di bagian jadwalnya, yaitu tanggal 24 Desember hari ini merupakan kum daripada hak pemesan efek terlebih dahulu di pasar reguler dan pasar negosiasi. Sedangkan untuk pasar tunai kumnya di tanggal 28 Desember. Untuk extra-nya tanggal 27 Desember pasar reguler dan negosiasi. Sedangkan untuk pasar tunai tanggal 29 Desember. Untuk distribusi sertifikat bukti hak pemesan efek terlebih dahulu tanggal 29
Dan untuk pencatatan di Bursa Efek tanggal 30 Desember, periode perdagangan hak mengusahakan efek terlebih dahulu rightnya diperdagangkan dari tanggal 30 Desember hingga 12 Januari. Periode pendaftaran, pembayaran, dan pelaksanaan 30 hingga 12 Januari juga. Periode penyerahan saham hasil pelaksanaan hak mengusahakan efek terlebih dahulu 4 Januari hingga 14 Januari. Tanggal terakhir pembayaran pemesanan saham tambahan 14 Januari, tanggal pencatahan 17 Januari, dan tanggal pengembalian uang pemesanan atas pemesanan saham tambahan 19 Januari. Oke, kita lanjut. Pihak yang membantu perseroan dalam penyusunan prospektus dalam pot ini adalah PT Bahana Sekuritas, ada BNI Sekuritas, BRI Dana Reksa Sekuritas, dan PT Mirai AC Sekuritas. Kita lanjut di bagian kepemilikan struktur kepemilikan saham. Pertanggal 30 September 2021, pemegang saham untuk seri B 66,04% dipegang oleh pemerintah dan 33,96% dipegang oleh masyarakat. Sedangkan untuk pro forma struktur permodalan dan susunan pemegang saham, dengan asumsi seluruh pemegang saham mengambil hak pemesanan efek terlebih dahulunya, maka struktur permodalan saham perseroan secara pro forma adalah sebagai berikut, yaitu untuk saham seri B pemerintah tetap 66,04% dan masyarakat 33,96%. Kita lanjut dengan asumsi bahwa hak pemesanan efek terlebih dahulu yaitu sebanyak-banyaknya 12,7 miliar lembar saham dan pemegang saham lain tidak melaksanakan haknya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham perseroan akan berubah. Pemerintah akan menguasai saham seri B 82,48%, sedangkan masyarakat akan menjadi 17,52%. Oke, kita lanjut di bagian harga teoritis hak pemesanan efek terlebih dahulu. Teman-teman nanti silakan bisa menghitung sendiri untuk harga teoritisnya menjadi berapa. Nggak usah kaget ketika nanti pada saat X-rate-nya akan berubah harganya menyesuaikan dengan harga teoritis. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUT 2 ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan secara berurutan. Untuk yang pertama itu sebesar-besarnya sekitar 7,9 triliun yang berasal dari PMN, dari pemegang saham pengendali yaitu pemerintah, digunakan untuk modal kerja konstruksi proyek, investasi pembangunan, dan retensi ruas jalan tol serta cash defisiensi support di grup usaha PT Waskita Toll Road. Mekanismenya yaitu penyaluran dana dari Waskita kepada WTR, kita singkat dari Waskita Toll Road, bentuk setoran modal minimal sekitar 1,4 triliun dan dalam bentuk shareholder loan sebesar-besarnya sekitar 6,5 triliun.
Adapun perincian ruas tol dan rencana alokasi dana sebagai berikut. Yang pertama, sebesar-besarnya sekitar 3 triliun untuk tol Kayu Agung Palembang bentuk tahap 2. Yang kedua, sebesar-besarnya sekitar 1,1 triliun untuk tol Bekasi Cawang Kampung Melayu. Yang ketiga, sebesar-besarnya sekitar 0,6 triliun untuk tol Cimanggis Cibitung. Berikutnya sebesar-besarnya sekitar 0,6 triliun untuk tol Ciawi Sukabumi. Yang ke-E, sebesar-besarnya sekitar 1 triliun untuk tol Krian Likundi Bunder Manyar. Yang F, sebesar-besarnya sekitar 1,2 triliun untuk tol Pasuruan Probolinggo. Dan yang terakhir sebesar-besarnya sekitar 0,2 triliun untuk tol Pejagan Pemalang. Kemudian dalam hal terdapat sisa dana penawaran umum setelah digunakan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada poin di atas, maka sisa dana hasil PO2 akan digunakan untuk modal kerja konstruksi proyek di perseroan. Kita lanjut di bagian pernyataan hutang. Pertanggal 30 Juni 2021, perseroan dan perusahaan anak mempunyai kewajiban sebesar sekitar 89 triliun. Dan laporan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasi Nurdi Yaman, Mulyadi, Cahyo dan rekan dengan opini tanpa modifikasian. Kita cek di bagian laporan untuk hutangnya, di mana per 30 Juni 2021 saya bacakan saja yang nominalnya yang besar. Untuk bagian liabilitas jangka pendek itu utang usaha ada sekitar 9,9 triliun. Utang bank jangka pendek pihak berelasi sekitar 20,9 triliun. Pihak ketiga ada sekitar 8 triliun. Dan untuk utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun ada sekitar 1 triliun. Utang obligasi jangka pendek sekitar 3 triliun. Sedangkan untuk utang jangka panjang, utang bank jangka panjang pihak berelasi ada sekitar 9,6 triliun. Pihak ketiga ada 14,4 triliun. Utang lembaga keuangan non bank jangka panjang pihak berelasi ada 1,8 triliun dan pihak ketiga sekitar 1,4 triliun. Kemudian ada juga utang lain-lain jangka panjang pihak ketiga sekitar 2 triliun dan utang obligasi jangka panjang bersih sekitar 8 triliun. Maka kalau di total baik utang jangka pendek dan utang jangka panjang sekitar 89,7 triliun. Oke, selanjutnya di dalam prospektus ini saya tidak menemukan disebut adanya standby buyer. Jadi jika teman-teman mengetahui informasi mengenai standby buyer, mohon kita komunikasi di kolom chat. Dan semua pernyataan atau penyampaian yang saya sampaikan adalah disclaimer on. Tidak ada saya mengajak untuk membeli atau menjual. Adanya risiko dalam berinvestasi di pasar modal. So, teman-teman silakan mengambil keputusan secara mandiri. Setiap keputusan ada risikonya.
Apabila teman-teman merasa bermanfaat dari informasi yang saya berikan, mohon bantu saya dengan cara yaitu share video ini, kemudian like dan subscribe. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau ada yang ingin kita diskusikan, silakan chat di kolom yang tersedia dan kita akan bahas selanjutnya. Sampai jumpa di informasi atau news lainnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan.